Kita lanjutkan ya teman-teman. Kita sekarang akan membahas masih bagian dari time value of money yang dari appendix-nya Kisho. Jadi kalau kemarin kita sudah bahas future value, kita sekarang akan bahas kebalikannya. Balikan dalam arti time frame-nya. Kita akan bahas future present value. Jadi nilai sekarang. Ini maksudnya adalah kalau kemarin kita pengen tahu kalau kita naruh uang sekarang berapa sih hasilnya 2, 3, atau 10 tahun yang akan datang. Nah, sekarang kebalikan. Kalau kita pengen punya uang, katakan 1 miliar dalam 10 tahun mendatang, berapa sih harus kita siapkan sekarang gitu ya. Nah, itulah pesan. Jadi di bahasan kali ini kita akan fokus yang sampai 7 ya. Jadi dari yang variabel-variabel yang penting dalam present value, kemudian menghitung present value dengan setoran tunggal, kemudian juga present value untuk setoran yang berulang atau yang kemarin kita sebut dengan anuitas ya. Terus terakhir kita aplikasikan, kita terapkan present value itu untuk menghitung nilai dari notes, payable, dan bonds. Oke, kita lanjut. Yang pertama kita akan saya tegaskan lagi konsep dari present value. Jadi present value itu adalah nilai sekarang. Nilai sekarang dari suatu nilai tertentu yang akan dibayarkan atau diterima di masa depan, pada suatu waktu di masa depan, dengan mengasumsikan adanya tingkat bunga majemuk. Nah, variabel-variabel yang terkait yang diperlukan dalam menghitung present value itu ada tiga juga, mirip dengan yang future value kemarin. Kalau kemarin ada principal, kalau di sini adalah nilai yang akan diterima atau future amount. Berapa sih nilai yang akan diterima di periode mendatang. Kemudian jangka waktu yang direncanakan dari tahun tersebut sampai dengan tahun sekarang itu berapa lama. Dan terakhir ini sama tingkat bunga atau tingkat diskon. Rumusnya pun sebenarnya cuma dibalik ya secara matematis. Kalau kemarin future value rumusnya adalah prinsipal dikalikan 1 plus I pangkat N. Sementara untuk yang present value ini secara matematis tinggal dipindah ke kiri ya, karena pindah ke kiri future value-nya itu jadi dibagi dengan 1 plus I pangkat N. Kalau kemarin kan future value sama dengan present value ini dikalikan ini. Cuma dibalik saja. Nah, ini yang kemarin prinsipal menjadi present value. Ini yang kita cari. Kalau kemarin kan ini yang diketahui, yang dicari future value. Yang lain sama. Berikutnya contohnya. Kalau kita pengen punya uang 1000 di tahun depan dengan tingkat bunga 10% atau tingkat investasinya 10%, berapa sih kita harus menabung sekarang? Nah, ini rumus kita terapkannya. 1000 ini nilai yang akan datangnya dibagi dengan 1 plus rate-nya 10% atau 0,1 pangkat karena 1 tahun pangkat 1. 1000 dibagi 1,1 909,09. Ini time frame-nya. Jadi kita posisi sekarang di sini, kita pengen punya uang 1000 1 tahun yang akan datang. Ditarik ke sini, di present value kan. Bahasa Indonesia-nya kadang di diskontokan. Dengan tingkat bunga 10%. Hasilnya 909,09. Untuk membuktikan, kalau teman-teman ada waktu, nanti bisa tes future value-nya berapa dari 909 dengan rate 10%, ini tinggal dikalikan. 909,09 kali 1 plus ini plus 0,1 pangkat 1, berarti 909,09 kali 1,1 harusnya hasilnya 1000. Kalau ada selisih itu selisih pembulatan. Nah, bisa juga sama kayak yang future value kemarin, kita menggunakan tabel. Jadi kalau kesulitan sampai misalnya 10 tahun, 20 tahun itu kan pangkatnya banyak sekali ya. Kalau nggak ada kalkulator, kita bisa pakai tabelnya. Tabel yang digunakan adalah present value single amount. Kemarin ada future value single amount. Biasanya satu set itu ada 4 tabel ya. Ada future value single amount, future value annuity, kemudian present value single amount, dan satu lagi nanti present value annuity. Ini biasanya ada di tabel 3, present value
of $1 ini untuk yang single amount. Kita lihat tadi rate-nya 10%. Karena 1 tahun, kita lihat baris ke 1. Areanya sama ya. 0,909. Nah, ini faktornya ini percent value faktor ini dikalikan dengan future value yang kita ketahui tadi, dikalikan dengan 1000. Hasilnya adalah percent value 909,09. Begitu juga kalau sampai contoh misalnya 2 tahun. Nah, kalau 2 tahun, ini tadi kan pangkatnya 2 ya. Berarti 1000 dibagi 1 plus 0,1 pangkat 2. 1000 dibagi 1,21, hasilnya 826,45. Kalau pakai tabel pun caranya sama. Kita lihat tahun kedua, karena rate-nya sama 10%, 0,82645. Jadi, kalau kita pengen 1000, tapi dalam 2 tahun, tidak setahun kayak tadi, mundur 1 tahun, lebih lama 1 tahun, itu kita cukup menyediakan uang yang lebih sedikit. Begitu seterusnya, sampai tahun kelima ini cuma menyediakan 0,62%-nya ya. Contoh ini contoh lain, ada opsi ya. Opsinya ini bukan di Indonesia, kan Indonesia kan nggak boleh lotre ya. Ini contohnya di negara lain lah, Taiwan nih kayaknya. Asumsikan bahwa seseorang memenangkan lotre ya, menangkan undian, tiket undian. Opsinya boleh mengambil $100.000 3 tahun dari sekarang, atau diambil sekarang. Jadi hadiahnya mau diambil 3 tahun lagi atau diambil sekarang. Kalau diambil sekarang, dikasih sama-sama 100.000. Nah, ini karena konsep time value of money secara sederhana, kita pasti pilih yang 100.000 sekarang dong. Karena 100.000 di masa datang itu nilainya sudah jauh lebih kecil. Tapi kita buktikan. Dengan tingkat diskonto 8%, kalau kita nilai yang kita terimanya 3 tahun lagi baru diterima 100.000, nilainya disetarakan tahun sekarang, ini hanya 3 tahun ya. Kita lihat baris ketiga, rate-nya 8. 0,7938 kalikan 100.000. Ternyata cuma 79.383. Nah, dengan ini kalau kita bandingkan, sama-sama kita terima hari ini 100.000 ya, tentu kita pilih yang terima 100.000 sekarang kan, selisihnya hampir 21.000 gitu. Contoh lain, kita harus nabung berapa sih kalau kita pengen beli mobil, atau misalnya kita pengen punya tabungan pensiun misalnya. Tabungan pensiun, oh jauh sekali teman-teman ya, masih kuliah teman-teman. Misalnya teman-teman pengen apa ya, ya mungkin beli mobil pertama, atau mungkin mau mungkin sudah ada kepikiran menikahi pasangannya gitu ya, menyiapkan biaya nikah. Misalnya kita butuh untuk uang yang sebanyak 5.000 pound sterling selama, kalau di sini contohnya mau beli mobil baru ya, untuk DP mobil baru. Kita balik ke sini aja, DP mobil baru ya. Kita pengen bayar DP mobil baru 4 tahun lagi dengan mengeluarkan uang sebanyak 5.000. Berapa yang harus kita tabung sekarang agar uangnya tersedia menjadi 5.000 pound sterling selama 4 tahun. Rate-nya ternyata 9%. Ada bank atau manajer investasi ini menawarkan tingkat pengembalian 9%. Tinggi sekali nih kalau bandingkan sekarang ya. 4 tahun. Kita lihat 4 tahun, baris keempat, rate-nya 9%. 0,70843. Oke, tinggal dikalikan percent value faktor dengan future value-nya. Berarti kita harus menabung 3.542,15. Apakah ini hitungannya benar? Silahkan teman-teman buktikan. Saya sih percaya aja ini karena dari Kiso kan, yang nulis Kiso masa masih salah gitu. Meskipun saya sempat menemukan juga ada yang salah. Tapi nanti silahkan buktikan, ini kan perkalian standar saja. Baik, itu percent value untuk yang single amount. Nah, bagaimana kalau kita mau lebih cepat gitu ya, mau lebih cepat mendapatkan uang 5.000. Nah, caranya tentu kita pilihannya kita nabung di awal lebih besar, atau kita nyicil ya, setiap periode kita store. Nah, kalau kita nyicil setiap periode kita store dengan jumlah yang sama, itu pakai yang anuitas. Kita lihat contoh. Jadi
Saya ulangi lagi, konsep dari nilai sekarang dari suatu anuitas adalah nilai sekarang dari serangkaian pembayaran ataupun penerimaan uang di masa mendatang dengan diskontkan menggunakan tingkat bunga majemuk. Yang perlu diketahui di sini adalah tingkat bunganya, jumlah pembayarannya, dan berapa nilai pembayarannya dalam satu periode. Kalau jumlah pembayarannya sama setiap periode, itu bisa menggunakan nanti kas. Tapi kalau nggak ada, ya dihitung manual satu-satu, di persen value-kan satu-satu ya, persen value-kan ke tahun sekarang. Jadi misalnya nabungnya tiap tahun berbeda-beda, ya tahun kedua kita persen value-kan ke sekarang, tahun ketiga juga begitu dijumlahkan semua baru ketemu nilai persen value akhirnya. Oke, kita lihat contoh. Contoh, ternyata kita misalnya ya dapat rezeki nomplok selama 3 tahun ke depan kita akan menerima setiap tahunnya itu 1.000 euro dan itu berulang setiap tahun, besarannya sama. Nah, berapakah nilai dari penerimaan 1.000 euro per tahun itu kalau kita setarakan dengan uang sekarang? Nah, kalau kita nggak pakai anuitas, pakai present value yang single amount tadi, kita harus mengalihkan ini ke faktor present value faktor masing-masing ya. Yang ini dikalikan present value faktor 1 tahun, ya ini dikalikan present value faktor 2 tahun, dan ini juga kemudian dijumlah. Tapi karena ini jumlahnya sama terus, ini bisa kita langsung gunakan yang anuitas. Tidak perlu satu-satu. Kita pakai tabel yang keempat, namanya present value of annuity. Pakai present value yang single amount bisa juga, tapi teman-teman harus hitung satu-satu. Jadi dikalikan nanti periode ditambahkan. Nah, ini kita ketemu nih 1.000. Setiap tahunnya kan 1.000 ya. Present value annuity faktornya 2,4865. Kita masukkan sini. Jadi, nilai sekarang dari penerimaan yang akan kita terima setiap tahun sebanyak 1.000 berulang selama 3 tahun itu setara dengan 2.486. Iya. Ini misalnya contohnya yang mau pensiun ya, jauh sekali ya pensiun. Jadi kalau mau pensiun itu tiap bulan dapat. Nah, pilihannya nanti bisa pamsam atau dibayar di muka semua atau dibayarkan bulanan. Nah, itu kalau disuruh milih bisa dibandingkan dengan cara ini. Di persen value-kan dulu, apakah lebih menguntungkan dengan dibayar bulanan atau dibayar pamsam. Kita lihat contoh lain. Untuk perusahaan, perusahaannya menandatangani kontrak lease. Kemarin kita ingat, lease itu sebenarnya sewa beli. Jadi menyewa dengan ada opsi memiliki. Lease atas equipment yang membutuhkan pembayaran rentalnya itu 6.000 setiap tahun. Selama 5 tahun. Dengan tingkat bunga 12 tahun, berapa sih nilai lease-nya itu kalau kita kapitalisasikan ya. Nah, ini dihitung juga dengan present value annuity ini. Bayaran tiap tahunnya 6.000 dikalikan present value anuitas faktor untuk 5 tahun. 3,6. 6.000 kali 3,6. Nah, nilai sekarangnya 21.628. Ini juga bisa kita bandingkan. Apakah pilih kita lanjutkan listnya dengan akan membebani sebanyak 21.600 sekian euro, atau kita beli langsung saja equipment-nya. Kalau misalnya beli equipment-nya cuma harganya 18.000 dengan nilai sekarang tentunya ya, kita bandingkan dengan harga yang sama, kita bisa pertimbangkan beli langsung saja gitu ya, kalau ada cash flow-nya. Oke, kita lihat contoh lain. Nah, ini contoh kalau misalnya diterimanya atau dibayarkannya itu tidak setahun, tapi setengah tahunan. Nah, karena rate yang di sini kita ketahui 10% ini adalah implisit adalah untuk 1 tahun, nah ini harus hati-hati kalau dibayarkannya ini semi-annual, artinya semesteran atau setengah tahun sekali. Berarti ini 500 ini selama 1 tahun dibayarkan berapa kali? Bayarkannya adalah 2 kali ya. Kalau 2 kali, berarti kita ngitungnya
dia dibungakan atau diskontokan itu tidak 3 kali. Di tampilannya ini kita lihatnya bukan yang baris ketiga, tapi baris ke-6 karena dia setengah tahunan atau semesteran. Berarti periodenya dikalikan 2, dalam setahun 2 kali. Nah, nanti kalau kuartalan atau triwulanan berarti dikalikan 4 sama 3 bulan gitu ya. 3 tahun berarti tidak lagi 3 atau 6, tapi justru malah 12. Teman-teman ingat kalau pas di mungkin orang tua yang sudah ada pensiun itu dibayarnya bulanan. Nah, kalau bayar bulanan itu dikalikan 12, 10 tahun misalnya. Ya berarti 120 rate-nya, tapi dibagi. Rate-nya tidak lagi 10%, tapi 10% dibagi 12. Sama kayak ini, rate-nya tidak pakai yang 10, tapi pakai yang 5. Karena dibayarnya semesteran. Karena data yang diketahui adalah data untuk 1 tahun. Jadi dari tabel, ini 5%, karena 10% bagi 2. Terus periodenya 6, yaitu 3 tahun, kalikan 2, ketemu 5,07. Jadi persen value-nya dari rencana penerimaan 15 euro per semester selama 3 tahun adalah 2.530. Kalau pakai dibayar setahun, ini berarti 500 dikalikan, ininya pakai 10%, tapi periodenya 3, 2,486. 2,486 dikalikan 1000, sekitar 2.400, sedikit lebih kecil ya. Jadi makin sering di periodenya, makin cepat, itu nanti hasilnya akan semakin besar. Kita lanjut. Sekarang contoh ke penerapan. Memang kita belum bahas ya. Kita akan bahas ini di pertemuan depan insya Allah ya. Nanti kalau keburu di pertemuan sekarang juga kita akan overview terkait yang long term notes payable dan bonds. Jadi gini, untuk yang long term notes sama bonds itu kan hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang itu artinya kita ngelunasinya lebih dari 1 tahun. Bedanya secara garis besar ya. Secara garis besar untuk long term notes sama bonds ini bedanya adalah kalau notes ini dibayarkannya dicicil ya. Jadi setiap periode selain bayar bunga juga bayar pokoknya, bayar prinsipal. Sementara kalau bonds setiap periode nanti hanya bayar bunganya saja. Hutang penuhnya nanti akan dibayar pada saat jatuh tempo. Jadi cash flow-nya agak sedikit berbeda. Kita lihat. Ini pola arus kasnya. Jadi yang pembayaran periode, pembayaran bunga ini untuk bonds karena dia berulang 5.000, 5.000, 5.000. Ini kalau berulang, pembayaran berulang kan dipakai anuitas. Nah, ada satu lagi di akhir periode nanti ada bayar pokoknya yang 100.000. Nah, ini karena cuma sekali di akhir, ini di persen value-kan ke sekarang, ini pakai yang single amount. Sementara yang interest, pembayaran interest, ini karena dibayar setiap periode berulang-ulang dengan jumlah sama, ini pakai yang tabel present value annuity. Kita lihat contohnya. Diasumsikan bonds dengan tingkat bunga 10%, jatuh tempo 5 tahun, dan nilai muka atau face value, nilai nominal, bahasa ininya ya, yang nominal 100.000 dengan tingkat bunga yang dibayarkan semi annual atau semesteran pada tanggal 1 Januari dan 1 Juli, hitunglah present value dari pokok dan bunganya. Itu artinya sebenarnya ngitung nilai wajar dari bonds tersebut. Nah, dari soal ini kita bisa taruh dalam cash flow ya, harus frame cash flow. 10 tahun, selama 10 tahun. Setiap tahun ini perusahaan membayarkan bunga selama 2 kali. Sorry, bukan 10 tahun, 10 kali bayar karena dia 5 tahun tapi semesteran. Berarti 10 kali pembayaran bunga. Tapi jangka waktunya cuma 5 tahun. Nah, ini dihitungnya dari 10% dikalikan 100.000 dikali 6/12. Karena ini dibayarkannya 1 semester. Berarti 6/12 kali 10 kali 100.000. Ketemu 5.000. 1 Januari dan 1 Juli perusahaan harus membayar
$5.000. Terus ini setiap periode, setiap Januari dan 1 selama 5 tahun. Sampai kemudian di akhir tahun kelima, selain bayar bunga yang 5.000, perusahaan juga harus melunasi seluruh pokoknya 100.000. Jadi yang ini kita present value-kan ke sini. Ini setiap periodenya juga di present value-kan ke nilai 0, ke nilai sekarang. Ini karena sekali kita pakai tabel yang single amount. Yang bawah karena berulang dengan nilai sama, kita pakai tabel yang present value annuity. Kita lihat. Kita hitung dulu yang pengembalian pokoknya, pengembalian pokok dari bond atau nilai nominalnya. Tadi 100.000 ya. Jangka waktu 5 tahun dibayarkan semesteran, berarti periodenya 5 kali 2, 10. Rate-nya tadi 10% karena per tahun, tapi karena dibayar semesteran berarti 5%. Cari ke bawah ketemu 0,61391. Jadi dari yang nilai pokok dari prinsipal nilai nominalnya ini present value-nya adalah 100.000 kali 0,61 ketemu 61.391. Belum selesai, ini karena baru present value dari prinsipal. Kita cari berikutnya yang present value dari bunganya. Bunga dibayarkan setiap periode, setiap semester. Setiap semester berarti pakai tabel anuitas karena jumlahnya sama. Sama dengan yang tadi, jangka waktunya memang 5 tahun, tapi karena dibayar semesteran berarti dikali 2, 10, baris ini, baris ke-10. Rate-nya berapa? Rate-nya tadi 10% per tahun, tapi karena semesteran berarti dibagi 2, 5%. 5% baris ke-10, berarti 7,7. Present value dari pembayaran bunga, 5.000 dikali 7,7, nah sama dengan 38,609. Total present value atau nilai dari bond itu dijumlahkan antara present value dari prinsipal ditambah present value dari interest. Nah, ini kan tapi nanti kalau nilai pasarnya berbeda, itu kita present value yang tabel tadi itu menggunakan nilai yang lain, nilai sesuai nilai pasarnya, tidak berdasarkan nilai nominal yang ada di kupon bonds-nya itu. Nanti kita lihat contohnya. Nah, jual pada saat penjualannya, jadi dicatat cash, terima cash dan menerbitkan bond 100.000 karena nilai dari bondsnya adalah 100.000. Nah, ini yang saya bilang, ternyata nilai yang diharapkan oleh investor atau nilai pasarnya bukan 10%, tapi 12%. Nah, kalau seperti ini, yang dipakai tabelnya adalah nanti rate-nya bukan rate yang 10%, tapi rate 6%. Nah, yang 10% ini buat apa? 10% ini hanya dipakai untuk menghitung besaran pembayaran bunga setiap semester atau setiap periodenya. Sementara untuk tabelnya, tabel hitungnya, kita pakai yang investor required rate of return atau tingkat bunga pasar atau market rate atau fair rate lah ya, tingkat bunga yang berlaku umum. Nah, ini sering tertukarnya di sini. Jadi yang dipakai untuk tabel itu prinsipnya adalah investor required rate, bukan nominal rate atau coupon rate, bukan. Yang dipakai adalah tingkat bunga pasar atau tingkat bunga yang diinginkan investor si pembelinya. Ini yang 10% yang tingkat bunga pasar, tingkat bunga kupon yang ada di surat utangnya, ini hanya dipakai untuk menghitung tingkat bunga semesterannya, tingkat bunga periodiknya. Kita lihat ya. Ini dengan tabel yang sama, lihat ya. 12% ya. Kita lihat 12%. 12% karena dibayarkan semesteran, berarti dibagi 2, 6%. Periodnya 5 tahun kali 2, 10 ya. Ini pakai 0,55839 untuk yang prinsipal. Nih, ganti yang ini. Jadi bukan pakai yang 0,61391 karena yang diinginkan investor ini ternyata 6%, 12% per tahun, bukan 10% per tahun. Begitu juga yang bunga, yang pembayaran bunga. Nah, ini 5.000 ini hitungnya tetap pakai yang 10%, yang tingkat bunga kupon. 10% kali 100.000 kali 6 per 12 ketemu 5.000.
Nah, present value annuity factornya ini bukan pakai yang 10% ini, tapi pakai yang 12%. 12% bagi 2, 6%. Kita lihat di tabel 4. Jadi yang dipakai bukan lagi yang ini, tapi yang ini 7,36009. Karena yang diinginkan investor itu 12%. Bagi 2, 6% yang ini, dikalikan ini. Nah, kemudian kita jumlahkan. Ternyata 92,639 di sini posnya lebih kecil dibandingkan nilai bosnya lebih kecil dibandingkan dengan nilai jatuh tempo, nilai pokoknya 100.000. Nah, ini sering disebut bosnya dijual dengan diskon. Nah, kenapa seperti ini? Logikanya ya, investor pengennya 12%, tapi perusahaan cuma bisa menawarkan 10%. Nah, biar investor mau, nah bosnya itu harus didiskon biar mau. Tapi sebaliknya, yang contoh berikutnya nanti, kalau perusahaan menawarkan bosnya dengan 12%, sementara investor sebenarnya sudah mau dengan rate cukup 10%, nah bosnya bisa dijual lebih mahal. Karena kita menawarkan lebih daripada yang diharapkan. Nah, ini contoh yang ini, karena perusahaan menawarkan lebih sedikit dibandingkan yang diinginkan. Biar laku, bosnya harus didiskon, biar lebih murah gitu ya. Karena kalau nggak didiskon, investor pilih mencari bonds yang lain. Karena dia pinginnya 12%, dia cari yang pengembaliannya 12% juga atau lebih gitu ya. Nggak mau ke bosnya kita. Kita lihat contoh yang sebaliknya. Nah, ternyata investor ini cuma minta 8%. Dengan tabel yang sama tadi ya, dengan pakai tabel 3, ini kalau 8%, ini kan jadi 4% ya. 0,675, terus yang annuity juga pakai 4%, 8,1. Ini lebih besar nih. Temu hasil akhirnya 108. Lebih besar dari nilai pengembaliannya 100.000. Karena kontraktual rate-nya 10% lebih tinggi dibandingkan required rate of return yang dipakai sebagai discount rate. Perusahaan pede aja gitu ya. Karena kita bisa nawarkan lebih loh. Kita bisa nawarkan 10%. Kamu biasanya cuma dapat 8% di tempat lain. Tempat saya 10%. Makanya kamu harus membayar meminjami saya lebih tinggi 108.000 gitu. Nanti cash yang diterima 108.000. Tapi jurnalnya nanti akan kita lihat di sesi berikutnya ya. Mudah-mudahan cukup jelas. Silakan diulang-ulang videonya kalau belum jelas, dan kalau masih belum jelas juga silakan coba latihan, kemudian kita diskusikan bersama-sama ya. Terima kasih.